Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 1000 alasan kenapa kita harus mencintai statistika. Meskipun statistika dikenal sebagai ilmu ataupun pelajaran yang banyak rumusnya seperti ini. Mari kita lihat apa saja alasannya. Tetap bersama Statistika dan Kehidupan Channel. Kita bahas dan mudah-mudahan menambah kita semakin mencintai statistika. Alasan pertama kenapa kita harus mencintai statistika adalah karena setiap saat manusia membuat keputusan, kita akan membuat keputusan yang berisiko finansial yang besar atau risiko kehidupan yang tinggi. Maka kita harus benar-benar mengolah data dan informasi yang kita miliki agar keputusan kita tepat. Walaupun hanya sekedar untuk memilih makanan apa yang dipilih ataupun dimakan siang ini, itu juga sama menggunakan data dan informasi. Memilih tempat duduk di senama, demikian pula akan menggunakan data dan informasi. Di mana data itu disimpan? Di otak kita, yang kapasitas memorinya adalah 1 petabyte atau setara dengan 10 juta gigabyte. Kalau dengan flash disk 32 GB seharga Rp150.000, maka otak kita memiliki nilai lebih dari 46 miliar rupiah. Jadi walaupun hanya sebatas untuk menyeberang jalan, kita tetap akan menggunakan data dan informasi di otak kita, sehingga ketika kita paham statistika dengan lebih baik, maka kita akan membuat keputusan kita lebih baik untuk hal yang kecil sekalipun. Kedua, karena tugas akhir itu menjadi kewajiban untuk mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, maka metode penelitian haruslah dikuasai dengan baik. Ingat teman-teman bahwa jantungnya ilmu di metode penelitian adalah statistika. Jadi mulai data collection atau pengumpulan data dilakukan seperti apa, kemudian melakukan analisis data, alat-alat apa saja yang harus dipakai dalam menganalisis tersebut, itu menjadi kewajiban dari orang yang belajar. Oleh karena itu hal penting untuk mencapai pada akhirnya gelar apa yang ingin diraih. Ketika dunia kerja menjadi target sebagian besar orang-orang yang berasal dari dunia pembelajaran, maka alasan ketiga bahwa statistika dapat bekerja di bidang apapun adalah sangat logis. Fungsinya sebagai ilmu alat yang dapat membantu bidang kerja manapun, sehingga memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memilih pekerjaan di bidang-bidang yang mereka inginkan, dari bidang di lapangan maupun di dalam kantoran yang terkait dengan pengumpulan data. Itulah salah satu kelebihan mereka, bahkan sampai ke top manajemen sekalipun. Ketika perusahaan-perusahaan berlomba untuk memperluas pangsa pasarnya dan mereka harus mengadakan secara terus-menerus peningkatan kualitas produk yang dihasilkannya, mereka melakukan riset secara terus-menerus. Riset ini jantungnya kembali adalah ilmu statistika. Dengan demikian, mereka selalu dengan serius untuk terus mempelajari dan mengembangkan statistika di bisnis prosesnya. Oleh karena itu, target mereka untuk membuat pelanggan mereka tersenyum akhirnya dapat dicapai dengan baik. Alasan kelima kenapa harus mencintai statistika adalah sekarang trennya perusahaan adalah melakukan optimalisasi data. Mereka secara besar-besaran berinvestasi kepada alat-alat atau perangkat yang akan semakin mengefisienkan pekerjaan mereka, namun mereka memiliki data yang sungguh luar biasa banyaknya. Tujuan utamanya adalah tetap
berkaitan dengan alasan keempat tadi, yaitu untuk memuaskan customer atau pelanggan mereka. Sisi lain, mereka terus-menerus untuk mengefisienkan sumber daya yang lain di perusahaan mereka. Alasan keenam adalah karena semua orang selalu menghasilkan dan mencari data dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan semakin banyak data yang dihasilkan ataupun yang dimiliki oleh mereka, maka tuntutan untuk mengelola data dengan baik semakin diperlukan. Mengelola data adalah intinya dari ilmu statistika. Oleh karena itu, orang harus mau belajar meskipun dari hal-hal yang kecil tentang statistika agar mereka mampu menjaga dan mengontrol kualitas data yang mereka miliki. Alasan ketujuh, kenapa kita harus mencintai statistika? Karena di statistika dipelajari bahwa data akan semakin bermakna atau mampu menjelaskan suatu keadaan apabila datanya semakin banyak. Jadi, ini sejalan dengan prinsip kehidupan kita. Apabila kita mengenal sesuatu dengan lebih baik, dalam artian bahwa kita mengumpulkan data lebih banyak tentang hal tersebut, maka hal ini akan lebih baik. Dan ingat, sekali lagi, seperti yang sudah dijelaskan di alasan-alasan sebelumnya, bahwa kita semakin hari semakin banyak memiliki data. Jadi sekali lagi, data semakin banyak harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, marilah kita belajar di statistika bagaimana memanfaatkannya. Alasan selanjutnya, yaitu alasan ke-8 kenapa kita harus mencintai statistika, adalah karena masalah konsistensi. Hidup ini harus konsisten, dan di statistika ada proses yang menunjukkan bahwa diperlukannya sebuah konsistensi ketika kita menaksir sebuah nilai parameter berdasarkan informasi atau data yang kita miliki. Jika kita terbiasa konsisten dan kita menuju ke suatu kebiasaan ataupun value yang tetap, maka itulah pengajaran dari statistika. Alasan ke-9 kenapa kita harus mencintai statistika adalah masalah kejujuran. Dari awal, statistika sudah mengajarkan untuk berbicara atau menyajikan data apa adanya. Tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh ditrik apapun. Jadi, bicaralah apa adanya. Ini adalah pengajaran hidup yang terbaik, karena ingat, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Itulah statistika. Teman-teman, itulah 9 alasan kenapa kita harus mencintai statistika, agar kita lebih bersemangat untuk mempelajarinya. Ingat, kalau kita sudah mencintai sesuatu, apapun akan kita perjuangkan. Kalaupun di awal saya menulis 1000, silakan sisanya untuk dikreasikan oleh teman-teman sendiri, karena saya yakin masih banyak beratus-ratus alasan kenapa kita harus mencintai dan mempelajari statistika. Di awal, saya pun menuliskan di judul ada dalam tanda kurung orang. Jadi tidak hanya mencintai statistika, tapi juga mencintai orang-orang yang saat ini mendalami statistika. Jadi apabila masih agak susah untuk bisa mencintai statistika, paling tidak saat ini bisa mencintai orang-orang yang ahli di dalam statistika agar mampu membantu teman-teman dengan optimal. Terima kasih banyak.
Kalau memang bermanfaat, silahkan sebarkan kepada yang lain. Kalau merasa ada manfaatnya, mari terus belajar bersama saya dan terus subscribe channel ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.